Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nuraifa dari Pendidikan IPA 2 Angkatan 2020 dengan nomor pokok mahasiswa 2010303114. Kali ini saya sudah bersama dengan Bu Ariana selaku yang akan menjual asinan Bogor ya. Ini saya ada tugas Bu dari kuliah berkaitan dengan mata kuliah bahan pangan yang diampu oleh Bu Rina Rahayu, Magister Pendidikan. Ya, ada beberapa pertanyaan Bu. Bolehkah saya untuk mewawancarai Ibu? Iya, boleh, silahkan. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Komponen bahan pangan seperti apa yang digunakan oleh Ibu? Oh iya. Untuk membuat manisan buah ya, kita sediakan buah-buahan, yaitu di sini sudah saya siapkan. Contohnya ada buah salak, buah apel, buah jambu kristal, buah nanas, dan buah mentimun. Ya, itu untuk buah-buahannya. Dan juga untuk bumbu ya, bumbu yang lain yaitu tambahannya di sini ada kacang tanah yang udah dikupas kulitnya. Terus ada cabai merah, ada gula pasir, ada garam, dan juga di sini menggunakan jeruk lemon. Jadi kita menggunakan jeruk lemon atau bisa juga asam jawa. Baik, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan bahan aditif yang digunakan. Jadi bahan aditif itu ini ya, bahan tambahan makanan, baik itu yang mempengaruhi rasa maupun kualitas tampilan seperti pewarna mungkin atau lain-lainnya. Apakah ada yang digunakan? Untuk bahan aditif kita menggunakan cabai merah, nanti kan bisa untuk menjadikan rasa pedasnya sesuai selera, sama warnanya menjadi merah ya. Terus gula pasir atau gula putih untuk rasa manisnya, dan garam untuk asinnya. Serta menggunakan jeruk lemon. Jeruk lemon itu selain harum ya, itu juga membuat seger dan menjadikan lebih tahan lama, awet. Ya. Kemudian bahan pengawet yang digunakan apakah ada, baik itu pengawet yang sintetis atau juga yang alami? Oh iya. Bahan pengawet itu di sini secara alami aja, yaitu dengan jeruk lemon, dan setelah itu kemudian masukkan ke pendingin ya, ke freezer ya, di kulkas gitu. Kemudian berkaitan dengan pengemasannya seperti apa ini ya Bu ya? Oh iya, pengemasannya biasa Ibu menggunakan box ya, boxnya seperti ini gitu ya, yang ukuran 350 ml. Kemudian digunakan tutup, contohnya seperti ini. Kalau udah jadi manisan buahnya, menggunakan cup seperti ini. Kemudian kita gunakan stiker label ya Bu ya? label ya, taruh di atasnya sini ya. Iya, begitu. Label produk ya. Baik Bu, selanjutnya untuk ini kerusakan apa yang mungkin terjadi ya pada produk asinan Bogor ini? Kerusakannya itu karena tidak menggunakan pengawet secara sintesis ya. Jadi kalau kelupaan kita masukkan ke dalam pendingin itu cuma bisa bertahannya sekitar 12 jam. Setelah itu kesegarannya berkurang.
12 jam di dalam kulkas. 12 jam di luar kulkas, kalau lebih itu bisa terjadi kerusakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jika tadi ada kerusakan yang terjadi, maka solusi dari itu bagaimana untuk mencegah dari kerusakan produk ini? Iya. Jadi mencegah kerusakan yang sering terjadi karena misalnya buah-buahan segar itu kan nggak tahan lama. Jadi kita gunakan untuk penyegar dan rasa asamnya itu kita menggunakan jeruk lemon. Setelah itu kita tidak lupa untuk disimpan di dalam pendingin begitu. Itu akan menambah lama daya tahannya. Kalau mau dimakan baru diambil begitu. Ya. Jadi disajikan dalam dingin ya, pada Iya, kulkas. iya, menggunakan pendingin. Misalnya kita jualan ya kita simpan di pendingin begitu. Oh ya, mungkin sedikit tambahan, ada info tambahan terkait dengan cara proses pembuatan ya, sekalian juga dengan alat dan bahannya. Apakah bisa dijelaskan, Bu? Iya. Cara pembuatannya sangat mudah, yaitu pertama disiapkan alat bahannya semua. Kalau udah buah-buahan udah dikupas, potong itu selera ya, bisa potong dadu. Kemudian yang pertama adalah bumbu, yaitu cabai merah kita bersihkan, dicuci, setelah itu langsung kita blender dengan menggunakan air ya, menggunakan air sedikit kita blender. Setelah itu kemudian kita siapkan panci di atas kompor. Blenderan cabai tadi kita masukkan di panci dengan ditambah air 1 liter. Kemudian kita masak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian kita dinginkan, kemudian kita tambah dengan gula secukupnya, garam, dan jeruk lemon. Nah, setelah itu buah-buahan yang udah dikemas, udah dipotong-potong sesuai dengan selera, yang udah disimpan ke dalam mangkok atau baskom. Kemudian kita tuangin air tadi ya. Kita tuangkan air bumbu atau air cabai dan lain-lain, kita masukkan, dijadiin satu. Nah, setelah itu kita aduk-aduk, kemudian kita icip. Kalau misalnya kurang manis, kurang garam, itu masih bisa kita tambahin. Nah, setelah itu kacang tanah yang sudah dicuci bersih, digoreng kering, setelah itu kita taburkan di atasnya. Nah, setelah selesai, kemudian kita masukkan ke dalam cup ya, ke dalam cup. Nah, setelah dimasukkan dalam cup, ditutup rapat, kemudian disimpan di pendingin gitu. Nah, jangan lupa stiker label kita tempelkan di bagian tutup luar dari cup tadi. Ya, baik Bu. Terima kasih. Mungkin untuk harganya ini berapa ya Bu? Satu pak nih, satu cup bisa dijual 10.000. 10.000 ya. Oh, iya. Untuk sehari berapa cup Bu menjual? Ya, sehari kalau dengan bahan seperti yang ada di depan saya ini, berarti ini bisa mencapai sekitar terbentuk 13 cup. 13 cup. Ya. Baik Bu, mungkin seperti itu saja Bu. Iya. Untuk wawancara kali ini.